Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam. Seorang perawat di Garut, Jawa Barat dipukul keluarga pasien karena dianggap lambat saat memakai alat pelindung diri. Polisi kini memburu pelaku. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang perawat di Puskesmas Pamengpek, Garut, Jawa Barat, melayani pasien yang datang. Namun sesaat setelah pasien dibaringkan, salah seorang keluarga pasien yang mengantar tiba-tiba memukul perawat tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui, insiden pemukulan terjadi karena pelaku yang merupakan anak pasien kesal kepada perawat yang dinilai lambat saat mengenakan alat pelindung diri. Setelah itu, langkah yang kita upayakan, kita membawa korban untuk dimintai keterangan, dilakukan visum, gitu kan. Yang selanjutnya kami dari jajaran Satreskrim melakukan pencarian terhadap pelaku untuk dilakukan proses atau penanganan lebih lanjut. Polisi telah memeriksa korban dan masih memburu pelaku yang terekam dalam video untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat kewalahan menangani pasien COVID-19 yang terus berdatangan. Bahkan sejumlah pasien dirawat di pelataran rumah sakit. Dan pemirsa, berikut ini laporan rekan kami Luis Ayu di Rumah Sakit Daerah Bekasi. Ya pemirsa, sejumlah pasien terindikasi COVID-19 di RSUD Kota Bekasi sempat tercecer di halaman rumah sakit pada pagi hari tadi karena diketahui overkapasitas ruang perawatan. Namun pantauan kami di malam hari ini, kondisi RSUD Kota Bekasi ini lebih kondusif, tidak seramai pada pagi hingga siang hari tadi. Pasien yang ditangani di luar tenda sudah tidak terlihat kembali, artinya kondisi pasien yang tadi sempat tercecer diketahui sudah mulai ditangani ataupun sudah mulai mendapatkan ruang inap. Diketahui juga tenda darurat yang disediakan dengan kapasitas 30 tempat tidur itu yang dibangun 2 hari lalu sempat overkapasitas. Pantauan kami pada malam hari ini nampak sudah kondusif, tidak overkapasitas lagi. Tenda tersebut memang diketahui sebagai ruang triase atau untuk mengetahui pertama kalinya para pasien yang datang ini apakah terindikasi COVID-19 ataupun tidak. Diketahui juga pemirsa bahwa ruang IGD RSUD Kota Bekasi ini telah dijadikan ruang inap dengan kapasitas 100 tempat tidur, di mana semuanya telah terisi oleh pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Dari data yang kami dapatkan, total terdapat sekitar 368 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang sampai dengan malam hari ini dirawat di RSUD Kota Bekasi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Luis Ayu Irfandi dan Herutri, iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 tidak hanya terjadi di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pasien di Malang, Jawa Timur juga terpaksa dirawat di lobi rumah sakit karena penuhnya ruangan. Inilah kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Sabullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan seorang pasien yang dalam kondisi tak sadarkan diri terpaksa dirawat di atas mobil bak terbuka karena belum tersedianya tempat perawatan. Pasien COVID-19 yang melonjak membuat rumah sakit penuh sesak. Mereka terpaksa harus menunggu di pelataran untuk mendapat tempat tidur. Bahkan tenda darurat yang menjadi tempat transit pasien COVID-19 juga sesak. Direktur RSUD Kota Bekasi menyebut 265 tempat tidur telah penuh sehingga IGD difungsikan jadi tempat perawatan. Kita membuka ruang IGD yang tadinya untuk ruang triasenya kita pindahkan ke tenda darurat. Ya, jadi ruang IGD-nya kita siapkan 100 tempat tidur untuk pelayanan COVID. Pemandangan serupa juga ditemukan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Malang, Jawa Timur. Sejumlah pasien terpaksa dirawat di lobi rumah sakit karena ICU rumah sakit sudah penuh 87%.
118 tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Siti Khadijah, Sidoarjo, Jawa Timur juga terisi penuh. Mayoritas pasien berasal dari daerah perbatasan, yang mana 21 diantaranya bergejala berat dan membutuhkan ruang ICU. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, agar bisa menampung pasien COVID-19 yang melonjak, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengubah instalasi gawat darurat menjadi tempat perawatan, sementara layanan IGD memakai tenda darurat. Akan mengubah semua kamar IGD, gawat darurat, menjadi kamar isolasi. Sehingga dengan demikian, perawatan yang normal bisa dilakukan di sana untuk menampung pasien-pasien yang sudah masuk ke rumah sakit mendapatkan perawatan seperti di kamar biasa. Sedangkan untuk layanan IGD-nya, kita sudah memutuskan untuk membangun tenda di luar rumah sakit supaya yang ingin dicek masuknya ke sana, tidak masuk ke ruangan IGD karena ini akan dipakai sebagai tambahan. Angka kematian pasien COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat hingga Jumat siang terus meningkat. Bahkan untuk mempercepat pemakaman, 1 ambulans harus membawa 3 peti jenazah sekali angkut. Sejak Jumat pagi hingga siang, kendaraan ambulan pengangkut jenazah korban COVID-19 terus hilir mudik di TPU Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan beberapa mobil ambulan terpaksa mengangkut 3 hingga 4 peti jenazah untuk mempercepat pemakaman. Petugas pemakaman pun berjibaku mengangkat jenazah ke liang lahat. Untuk mempercepat proses pemakaman, 1 alat berat juga dikerahkan untuk membantu proses penggalian makam. Hingga Jumat siang, sudah ada 15 jenazah korban COVID-19 yang dimakamkan di TPU Pedurenan ini. Sejumlah petugas di lokasi pemakaman khusus COVID-19 ini tampak kewalahan dengan banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal. Ya karena mengenalin tenaga manusia itu kayaknya nggak kuat sih. Nggak kuat ya. Dalam 1 hari ini udah berapa udah Pak? Sekarang yang daftar sudah 27 jenazah. Kemarin? Kemarin 37. Ini emang karena yang mayoritas yang di sini, yang makam ini COVID ini Pak? Ya COVID semua di sini. Sejauh ini lahan untuk pemakaman khusus COVID-19 di TPU Pedurenan, Kota Bekasi, kian berkurang. Jumlah jenazah yang dimakamkan setiap harinya di TPU ini bisa mencapai puluhan. Bahkan Selasa lalu sempat menyentuh angka 34 jenazah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ambulans Puskesmas diduga tertahan iring-iringan mobil pejabat di Kelapa Gading, Jakarta. Namun Kasudin Perhubungan Jakarta Utara membantah adanya penahanan ambulans tersebut. Ambulans tidak menjadi prioritas, guys. Ambulans tidak menjadi prioritas. Kita ditahan. Masuk aja, kita ditahan. Pak, emergensi, Pak. Video 27 detik merekam saat ambulans Puskesmas Cilincing tertahan iring-iringan yang diduga mobil pejabat di Jalan Boulevard Utara, Kelapa Gading, Jakarta pada Rabu kemarin. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara membantah petugasnya mendahulukan iring-iringan dibandingkan ambulans. Ia mengatakan pengaturan jalan saat itu agar menghindari kemacetan yang lebih buruk. Setiap pada rangkaian iring-iringan, itu petugas tidak harus tahu siapa yang melintas, tetapi dia mengatur aja. Dan kita tahu rangkaian itu tidak harus pejabat, bisa pernikahan, bisa kematian, kan gitu. Jadi ya petugas itu mengatur itu. Nah kalau ada tiba-tiba ambulan, terus di stop, kan bisa kurang aman dan tidak aman, sehingga diatur. Makanya kan kita lihat videonya, petugas itu semua mengarah ke tempat rangkaian untuk memberhentikan dengan pelan supaya ambulannya tak diprioritaskan. Kapolsek Kelapa Gading akan mendalami kasus ini dengan mencari pihak dalam iring-iringan mobil tersebut. Ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dulu. Tapi dari hasil penyelidikan ambulans itu benar membawa pasien? Ya, ini masih kita klarifikasi lagi, Mas. Kalau untuk jabatan sendiri itu dari pihak mana? Bagaimana? Dari pejabat sendiri? Ya, masih kita dalami lagi, nanti kita dalami lagi. Pak, sorry mungkin satu lagi Pak.
Aturan mendahulukan ambulans telah ditaruh dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Pada pasal 136 menjelaskan ambulans jadi kendaraan yang mendapat hak utama yang harus didahulukan di jalan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya angka penyebaran COVID-19 membuat sejumlah tenaga kesehatan gugur. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang nakes meninggal akibat COVID-19 dalam kondisi hamil. Sementara di Jawa Timur, 2 orang tenaga kesehatan meninggal dunia terpapar COVID-19. Isak tangis mewarnai penghormatan terakhir untuk seorang tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Bekasi yang meninggal akibat COVID-19. Seluruh petugas di rumah sakit berbaris untuk mengantarkan jenazah ke ambulans. Tenaga kesehatan ini meninggal ketika sedang mengandung anak kedua. Seorang pria yang disebut-sebut suaminya tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan jenazah istrinya. Video ini pun sempat viral di media sosial. Sementara itu, jenazah tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, Liza Putri Noviana, dimakamkan di tanah kelahirannya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Sebelum gugur akibat terpapar COVID-19, mendiang Liza sempat dirawat di ruangan HCU dan ICU sejak awal bulan Juni. Mendiang Liza wafat di usia 33 tahun, meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak. Mengampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan, kesehatan. Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Timur. Dalam sehari, 2 orang perawat puskesmas meninggal dunia akibat COVID-19. Muhammad Ishak adalah seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Sementara Subagio bertugas di Puskesmas Bringkoneng, Kabupaten Sampang, Madura. Keduanya sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Mereka diduga terpapar COVID-19 saat memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kurangnya fasilitas, jenazah pasien COVID-19 terpaksa dibopong untuk dimakamkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.